Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan membahas persoalan yang sering terjadi kontroversial di tengah-tengah masyarakat, yaitu persoalan nikah siri. Kita sering mendengar ada statement yang sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat. Bahkan terkadang kalimat ini juga sering kita dengar di dunia kampus, bahwa pernikahan siri itu sah secara agama, tapi tidak sah secara hukum positif. Pernahkah sahabat YouTube mendengarkan statement seperti itu di tengah-tengah masyarakat? Tentu pernah. Oke, pada kesempatan pagi ini saya akan membahas persoalan nikah siri. Bagaimana sebetulnya status hukum persoalan nikah siri ini. Istilah nikah siri terdiri dari dua kata. Yang pertama nikah, yang kedua siri. Sekarang kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Apa itu nikah? Nikah itu aqdun yatadammanu ibahatu wat'in bilafdhi inkahin aw nahwihi. Suatu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengan itu. Aqdun, nikah dalam Islam itu sebuah perjanjian, sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Ini menafikan atau mengindikasikan bahwa Islam itu tidak mentolerir adanya pernikahan sejenis. Pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki atau pernikahan antara perempuan dengan perempuan. Di dalam Islam, aqdun, ikatan perkawinan itu, perjanjian perkawinan itu terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yatadammanu ibahatu wat'in. Akad nikah, perjanjian yang dibuat oleh laki-laki dan perempuan tadi mengandung ketentuan hukum kebolehan melakukan hubungan seksual. Jadi di dalam Islam itu hubungan seksual baru boleh dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan apabila keduanya tadi sudah melakukan sebuah perikatan. Perikatan tadi itulah yang disebut dengan akad nikah. Haram hukumnya di dalam Islam melakukan hubungan seksual di luar nikah. Itulah yang disebut dengan zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-sekali engkau dekati perbuatan zina itu. Karena perbuatan zina itu perbuatan yang keji dan merupakan jalan terburuk yang tidak boleh sama sekali untuk kita tempuh, kita lakukan. Sahabat YouTube yang berbahagia. Kemudian, apa itu sirri? Sirri itu bahasa Arab, as-sirriyu, yang maknanya rahasia atau sembunyi-sembunyi. Lawan dari kata al-alaniyu, terang-terangan. Apa itu nikah siri? Banyak kita baca referensi dari para pakar hukum Islam yang menjelaskan bahwa
Nikah siri itu adalah sebuah perkawinan, sebuah pernikahan yang dilakukan oleh orang Islam. Terpenuhi rukun, terpenuhi syarat, tapi nikahnya tidak di hadapan pejabat pencatat nikah. Kalau seandainya nikahnya tidak di hadapan pejabat pencatat nikah, sudah barang tentu tidak memiliki akta nikah atau tidak memiliki buku nikah. Itulah yang disebut dengan nikah siri. Jadi nikah siri itu adalah sebuah pernikahan, sebuah perkawinan yang dilakukan dengan cara memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tapi pernikahannya tidak di hadapan pegawai pencatat nikah. Tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi di balik layar, tidak di hadapan pegawai pencatat nikah. Sahabat YouTube yang berbahagia, persoalannya sekarang, nikah siri itu sah atau tidak? Karena bagaimanapun tidak sedikit memang atau banyak di tengah-tengah masyarakat kita yang melakukan nikah siri, nikah secara sembunyi-sembunyi, nikah secara rahasia, atau nikah tidak di hadapan pegawai pencatat nikah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketika sebuah perkawinan dilakukan tidak di hadapan pegawai pencatat nikah, terpenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam hukum Islam, maka dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dinyatakan perkawinan itu tetap sah hukumnya. Pasal 2 ayat 2-nya dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pencatatan perkawinan itu tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan persoalan sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan. Karena tujuan percatatan perkawinan itu adalah untuk lebih baiknya administrasi perkawinan di pemerintah kita. Sahabat YouTube yang berbahagia, cuman sekalipun nikah siri itu hukumnya sah, ada beberapa madarat, ada beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan dari persoalan nikah siri tadi. Yang pertama, dampak negatif dari nikah siri itu adalah kita akan terkendala ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan administrasi negara. Kita hidup di negara hukum. Tentu bagaimanapun kita akan mengikuti ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang terdapat di negara hukum itu. Ketika kita melakukan sebuah pernikahan dengan cara sirri, tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pertama kita akan terkendala ketika kita berhadapan dengan persoalan administrasi negara. Apa contohnya? Ketika anak kita lahir, yang pertama sekali akan kita urus adalah akta nikah. Akta kelahiran, bukan akta nikah. Ketika anak lahir, yang akan pertama sekali kita urus adalah akta kelahiran. Mengurus akta kelahiran butuh akta nikah. Pernikahan kita tidak di hadapan pegawai pencatat nikah. Artinya kita tidak memiliki akta nikah. Ketika kita mengurus akta nikah, kita akan terkendala. Akta kelahiran kita akan terkendala.
Kemudian ketika kita akan mengurus kakak, butuh juga buku nikah atau akta nikah. Ketika akan mendaftarkan anak ke sekolah, butuh kakak diurusnya dengan akta nikah. Atau mungkin ketika kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, kita ingin pergi umroh dengan istri kita yang siri tadi, butuh akta nikah juga untuk membuktikan bahwa orang yang kita ajak umroh itu memang istri kita. Sementara kita nikahnya dengan cara siri, tidak di hadapan pegawai pencatat nikah yang tidak memiliki buku nikah. Akan pergi haji juga demikian. Kalau dengan istri kita berangkat tentu akan diminta akta nikah tadi. Banyak terkendala, banyak madarat yang akan kita rasakan, yang akan kita terima ketika kita melakukan pernikahan dengan cara siri tadi. Yang kedua, kita akan terkendala ketika membagi harta warisan. Kalau seandainya cerai hidup, pasangan suami istri yang nikah siri tadi, tentu kita akan membagi harta gono gini. Iya, kalau lancar-lancar saja. Kalau aman-aman saja. Tapi kalau tidak lancar, tidak aman, tentu proses pembagian harta gono gini ini sampai ke pengadilan agama. Di pengadilan agama akan ditanya, apakah Anda istrinya? Apakah Anda suaminya? Betul. Mana buktinya bahwa Anda adalah istrinya, bahwa Anda adalah suaminya, dan itu hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah tadi. Artinya ketika suami kita meninggal atau ketika kita bercerai, harta gono gini tadi lepas. Kalau seandainya kita bercerai mati, kita akan membagi harta warisan. Ya, kalau seandainya aman-aman saja seperti yang saya ceritakan tadi. Tapi kalau sampai bermuara ke pengadilan agama dalam persoalan pembagian harta warisan, dan memang persoalan pembagian harta warisan ini kan sangat sensitif dan sering bermuara ke pengadilan agama. Kalau sampai ke pengadilan agama, Anda akan ditanya, buku nikahnya mana? Anda istrinya, Anda suaminya, mana buktinya? Terkendala. Harta gono gini lepas, harta warisan lepas. Yang anak gimana? Ketika anaknya menuntut harta warisan kepada bapaknya, kepada ibunya, juga akan ditanya oleh hakimnya, Anda anaknya, mana buktinya bahwasanya Anda anaknya? Sementara bapak dan ibunya tidak punya akta nikah, akta otentik bahwasanya Anda itu hubungan suami istri. Artinya akan banyak terkendala, akan banyak madarat yang akan diterima oleh pasangan yang melakukan nikah siri ini. Dalam Islam, dalam kaidah fikih disebutkan ad-dararu yuzalu. Kemadaratan, sesuatu yang akan mendatangkan kemadaratan, kemafsadatan, yuzalu, itu harus dihilangkan. Nikah siri itu akan mendatangkan kemadaratan kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, dan termasuk juga kepada cucu. Makanya tinggalkan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemadaratan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan. Sekalipun nikah siri itu sah dan sesuatu yang maslahat, tapi akan banyak madarat, mafsadat yang akan kita temui setelah pernikahan itu. Maka mendahulukan untuk meninggalkan kemadaratan itu harus didahulukan. Meninggalkan kemadaratan itu mesti harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Dengan demikian saya berpesan
kepada para calon suami, kepada para calon istri, kepada orang-orang yang mungkin sudah saatnya secara undang-undang untuk melakukan pernikahan. Lakukanlah pernikahan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nikah di hadapan pejabat pencatat nikah, sehingga kita tidak berhadapan dengan persoalan-persoalan yang akan menimbulkan kemadaratan terhadap diri kita, terhadap istri kita, terhadap anak-anak cucu kita, dan terhadap keluarga besar kita. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, sahabat YouTube yang berbahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.